Illumination. Tisaku. Hey what's up guys, balik lagi ke channel gua Zu ya. Sekarang gua bakal recap alur cerita Despicable Me 3 cuy. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kalau viewsnya banyak, mungkin gua bakal recap Despicable Me series cuy. Film ini disutradarai oleh Pierre Coffin dan Kylie Balda. Pemerannya ada si Steve sebagai si Gru, Christine sebagai si Lucy, Pierre Coffin sebagai si Minion, dan masih banyak pemeran-pemeran keren lainnya. Menceritakan tentang si Gru yang bertemu dengan saudara kembarnya. Apakah yang akan mereka lakukan setelah mereka bertemu? Mending kita langsung aja skuy ke filmnya cuy. Scene dimulai pada acara TV di tahun 1985. Acara TV itu dibintangi oleh Balthazar. Namun acara itu harus dihentikan karena si Balthazar ini sudah tumbuh dewasa dan dia jerawatan. Lalu kita diperlihatkan di masa sekarang, di mana si Balthazar ini bersama robot yang ingin mencuri berlian. Dari acara TV hingga sekarang, si Balthazar ini sudah menjadi villain yang sesungguhnya cuy. By the way, senjatanya Balthazar ini adalah permen karet cuy. Lalu tentara-tentara ini keteteran akibat melawan Balthazar. Lalu agen ALF pun memberikan bantuan kepada kapal itu dengan berupakan si Gru dan kawan-kawan, di mana di situ ada Lucy, Gru dan Minion. Lalu si Balthazar ini dengan yoyo supernya bisa membuka berangkas itu yang isinya adalah berlian. By the way, nama berliannya itu adalah Alpha Berlian. Lalu di luar si Gru ini terkejut akibat melihat kapalnya yang sudah terbang. Cuma karena permen karet anjing, permen karet bisa seibe itu ternyata cuy. Setelah itu Gru dengan bantuan si Lucy bisa naik ke kapal itu, akan tetapi Minion malah mendarat di pantai. Lalu Minion yang kecil mungil ini disapa oleh wanita cantik, idaman para pria. Setelah itu kita balik ke Gru, di mana si Gru ini harus baku hantam dengan Balthazar. You should be on TV. Oh, that's right. You are. Oh, what about that? What? Si Gru ini udah berhasil mengamankan berliannya, akan tetapi si Balthazar mengeluarkan senjata andalannya. By the way, gue nggak tahu nama senjatanya Balthazar ini apa. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa bantu-bantu di kolom komentar, oke? Lalu si Gru ini terkena damage akibat senjatanya si Balthazar hingga dia sampai telanjang cuy. Lalu Balthazar pun kabur akibat kapalnya yang telah dikepung. Akan tetapi dia tidak bisa membawa diamonnya karena diamonnya sudah diamankan oleh si Gru. Akan tetapi kesialannya si Gru tidak sampai di situ. Ini kalian lihat sendiri kesialannya si Gru, soalnya susah dijelaskan dengan kata-kata cuy. Lalu bagaimanakah dengan si Minion? Ya tepat sekali, dia lagi main DJ di pantai. Lalu title Despicable Me 3 pun dimulai cuy. Ini awalnya aja udah wadaw, apalagi filmnya kan ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian semua bahwasannya Zu sekarang sudah punya Instagram cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow my Instagram Zu, oke? Bagi kalian yang nggak tahu, langsung aja tekan di Instagram I am Zu. Atau bagi kalian yang nggak mau ribet, langsung aja klik di deskripsi di bawah cuy. Lalu kita diperlihatkan kepada si Gru dan si Lucy. Seharusnya misi sebenarnya si Gru itu adalah menangkap Balthazar, akan tetapi Balthazarnya berhasil lolos. Lalu si Gru ini yang sedang kesal, orang ini malah mencari gara-gara hingga si Gru ini berbuat, ya you know lah. By the way, bagi kalian yang nggak tahu, si Gru sama si Lucy ini sebenarnya tuh sudah menikah cuy. Oke, next, setelah itu si Gru dan si Lucy ini OTW ke markasnya, di mana di markasnya itu sedang ada rapat. Bahwasannya si Silva ini ingin pensiun sebagai ketua. Sontas mereka semua yang ada di situ pun terkejut. Lalu datanglah ketua baru yang langsung datang dari pusat JNE, maksud gue pusat ALF-nya cuy. Nama dia adalah Nova Feralia Da Vinci cuy. Kalau nggak salah kayak gitu penyebutannya cuy.
Coba sebentar. Valerie Da Vinci. Gak berguna juga kalau kita manggilnya namanya panjang-panjang, jadi kita panggil aja Nona cuy. Oke next, setelah itu si Nona ini mengusir Silva yang sedang berpidato. Setelah itu si Nona pun memanggil si Gru, dan dia memarahi Gru akibat tidak bisa menangkap Baltazar. Lalu si Nona ini langsung memecat Gru. Lucy yang tidak terima kalau suaminya dipecat langsung memarahi si Nona. You know lah guys, dan akhirnya mereka berdua pun diusir dari pesawat itu. Termasuk Lucy yang juga ikut dipecat. Setelah itu akhirnya mereka berdua pun balik ke rumah. Akan tetapi mereka pun langsung diserang. Ternyata itu adalah kejutan dari anak-anaknya, dimana mereka berdua ini belum pernah kencan. Oke, gue kasih tahu namanya. Yang tinggi ini adalah Margot. Lalu yang sedang ini bernama Edith. Dan satu lagi yang kecil imut ini bernama Agnes. Setelah itu si Gru pun menjelaskan bahwasannya si Gru dan Lucy ini dipecat. Lalu anak-anaknya pun terkejut, termasuk dengan si Minion yang terkejut juga. Tidak lama mereka berbincang, tiba-tiba Minion yang bernama Mel menelpon si Gru. Setelah itu scene pun berganti ke markasnya Gru. Dikira Minion ini si Gru bakal menjadi penjahat lagi, sampai dia udah pada pesta semua. Dan punya topi juga I love Gru. Akan tetapi Gru yang sekarang sudah mulai insaf. By the way, Dr. Dovario ini beku akibat eksperimennya yang gagal. Minion-minion ini sudah menggunakan berbagai macam cara, akan tetapi masih belum bisa dibuka. Jadi Dr. Novario ini masih beku di dalam sana. Lanjut, si Gru ini akhirnya sampai berdebat dengan Minion. Pinyu. Bueno. Pinyu. Oh. Pinyu. Karena si Gru dan Minion ini saling berbeda pendapat. Si Minion ingin si Gru menjadi penjahat, sementara si Gru tidak mau menjadi penjahat lagi. Setelah itu gue gak ngerti mereka ngomong apa, soalnya si Gru ini sampai ngeluarin kamus bahasa Minion cuy. Jadi mereka ini ngomongnya pakai bahasa Minion, makanya gue gak bisa menerjemahkannya. Wow, wow, wow. Tu dis c'est kumquat parano. No le pareyo. Wow, wow, wow. Lalu Minion yang kecewa pun langsung berhenti bekerja untuk si Gru cuy. Ciao, Bero. Lalu Minion yang bernama Dev dan Minion yang bernama Jerry yang baru datang, dia tidak tahu apa-apa, dan akhirnya si Gru ini mengasih promosi jabatan untuk mereka berdua. Sementara Minion yang lain keluar dari rumahnya si Gru. Lalu scene pun berganti ke Prancis, dimana orang ini namanya penyebutannya susah, jadi gue kasih namanya di layar. Lalu gue panggil gendut aja cuy biar gampang. Lalu si gendut ini ingin mengecek berliannya. Bagi kalian yang nggak tahu, berlian alpha yang direbutkan oleh Gru dan Baltazar pas di awal scene tadi. Ternyata si gendut ini adalah Baltazar yang sedang menyamar cuy. Lalu Baltazar pun membius mereka semua dan mengambil permatanya pergi dari sana. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana si Gru ini melihat surat kabar bahwasannya permata alpha itu telah diculik oleh si Baltazar. Tiba-tiba ada orang yang menghampiri rumahnya si Gru. Sepertinya orang ini akan mengomong sesuatu. Akan tetapi Gru yang tidak peduli langsung menyuruh dia untuk memegang pembersih rumput. Atau bagaimana gua nggak tahu. Dan lo lihat sendiri orang itu bakal bagaimana, soalnya susah dijelaskan dengan kata-kata. Dan gak lama kemudian dia pun datang lagi. Gue rasa nih orang gak punya rasa takut ya. Setelah itu dia pun memperkenalkan diri, namanya dia adalah Fritz. Setelah itu si Fritz ini menjelaskan bahwasannya si Gru ini punya saudara kembar. Namanya itu adalah Drew. Informasi sebentar, jadi dulunya ini si ibunya si Gru ini berbohong bahwasannya ayahnya sudah meninggal. Aslinya tuh ayahnya masih hidup, jadi dia saling membawa anak satu sama lain. Ibunya membawa Gru, ayahnya membawa Drew. Oke, flashbacknya udah selesai. Setelah itu si Fritz ini menjelaskan bahwasannya si Gru akan diterbangkan ke negara ini cuy, soalnya susah penyebutannya. Jadi gue taruh aja di layar, oke? Lalu si Fritz ini menjelaskan bahwasannya ayahnya si Gru baru saja meninggal. Makanya dia diutus oleh si Drew buat menemui si Gru. Scene pun berganti ke kapal pesiar mewah, dimana kapal pesiar itu milik si Drew dan mereka akan OTW ke rumahnya si Drew. Akhirnya mereka pun sampai di rumahnya si Drew. Kukira pesawat ini bakal mendarat dengan normal, akan tetapi pesawat Drew ini lebih canggih daripada pesawat lainnya. Karena kenapa? Karena pesawat ini mendarat dengan parasut. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam rumahnya si Drew. Ternyata rumahnya si Drew ini lebih bagus dan mewah, tidak seperti rumahnya si Drew yang berantakan dan terkesan seram cu. Lalu si Gru pun bertemu dengan Drew. Gua kira nih orang serem gitu ya, apa gimana? Ternyata so cute cuy. Akan tetapi si Drew ini terlalu tampan dan dia mempunyai rambut cu. Setelah itu Gru pun memperlihatkan koleksi mobil mewahnya. Lalu si Drew ini bilang ke Lucy bahwasannya si Drew ini punya urusan dengan si Gru berdua. Akhirnya Lucy dan anak-anak pun pergi berjalan-jalan. Lalu si Drew ini mengunjukkan ruang rahasia milik ayahnya. Lalu kita bisa lihat di sini bahwasannya keluarga Gru ini turun-temurun adalah penjahat.
Saat dibuka pintunya, ternyata ruangannya sangat amat keren cuy. Dan di situ kita bisa lihat juga bahwasannya ayahnya Gru dan Drew ini adalah penjahat. Apakah kalian penasaran dengan ayahnya Gru dan Drew? Ini dia penampakannya cuy. Dan di sini terungkap sudah tujuan si Drew untuk memanggil si Gru ini apa. Untuk mengajari si Drew ini caranya menjadi penjahat. Soalnya si Drew ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, aka noob. Akan tetapi si Gru yang sudah tobat tidak mau mengajari si Drew caranya menjadi penjahat. Lalu Drew pun mengalihkan pembicaraan dengan ini. Akhirnya mereka pun jalan-jalan dengan menggunakan mobil super milik ayahnya Gru dan Drew. Scene pun berganti ke Lucy dan anak-anak, di mana Lucy dan anak-anak ini sedang melihat festival keju tahunan. Lalu si Agnes ini menunjuk unicorn, akan tetapi unicorn itu adalah bar. Lalu Lucy yang tidak mau anaknya masuk sana mengalihkannya ke tarian tradisional daerah situ. Lalu si Lucy ini menyuruh Margo untuk memakan keju itu. Ternyata Agnes dan Edith pun hilang. Lucy pun langsung panik dan mencari mereka. Ternyata Agnes dan Eddie ini berada di dalam bar itu. Lalu si Agnes ini bertanya kepada bar itu, di mana dia bisa mendapatkan unicorn. Soalnya orang bar itu mempunyai tanduk unicorn. Orang itu berbohong bahwasannya kalau mau mendapatkan unicorn itu ada di dalam hutan. Lalu Agnes yang senang pun langsung berteriak, hingga Lucy menghampirinya dan menghabisi orang-orang yang ada di bar itu. Ternyata si Lucy ini salah paham dan akhirnya dia minta maaf langsung pergi. Lalu kita beralih ke si Gru dan Drew, di mana mereka ini sedang mencuri lollipop karena alarm mobilnya terlalu kencang hingga membuat banyak polisi pun datang. Drew yang panik langsung mengasih setirnya ke si Gru. Lalu Gru emang udah dasarnya penjahat, dia pun bisa menghabisi polisi itu satu demi satu. Lalu mereka pun berhasil lolos. Scene pun berganti ke Minion, di mana si Minion ini lapar. Setelah itu dia melihat pengantar pizza dan mengejarnya, hingga masuk kayak ke tempat studio gitu, dan akhirnya polisi pun juga ikut mengejar mereka. Akhirnya si Minion ini masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintunya. Di dalam ruangan itu lampunya sangat amat gelap. Ternyata pas lampunya menyala, mereka ini sedang ada di atas panggung. Udah mana jurinya jutek-jutek. Lalu Mel yang tidak tahu apapun langsung disuruh bernyanyi. Asli sini ini pasti ngakak banget coy. Mari kita nikmati lagunya Minions kuy. Suate mito kala namu le macarena. Paole tus pabo patine. Lâchez pas coda mila toca boca mucha. Moca coca pila caca fisabel. Chica la poma cabomba bella mira la Polonia. Chica la poma cabomba Polonia. Chica la poma cabomba bella bota mira la Polonia. Malo capi papo la gusta la romana. Cala namule macarena. Boca coca pila. La gusta la romana. Chica coda ni la coca bota. Malo capi papo la gusta la romana. Dan akhirnya Minion pun ditangkap cuy. Di tepi pantai, si Drew ini membujuk si Gru agar kembali mencuri, aka kembali menjadi penjahat. Dan akhirnya si Gru ini setuju, tapi mencurinya itu mencuri berlian alpha. Bagi kalian yang nggak tahu, berlian yang berhasil dicuri lagi oleh Balthazar. Scene pun beralih ke makan malam, di mana di situ ada Drew dan Gru. Mereka berdua saling tukar kostum atau tukar baju. Dan kalau kalian nonton langsung filmnya, ada jobs receh di situ. Tapi kalau gue jelasin itu susah cuy. Scene pun beralih ke Minion yang ada di penjara, di mana mereka semua ini takut kepada Minion. Setelah itu si Mel pun mengingat kenangan dia bersama si Gru, jadinya dia kangen dengan si Gru. Scene pun beralih ke Balthazar, di mana ia ingin mengeluarkan kota Hollywood keluar dari bumi cuy. Bagi yang gak ngerti, mending kalian nonton yang ini cuy. Itu rencananya Balthazar yang sesungguhnya.
Scene berganti ke si Gru dan Drew, dimana mereka semua ini ingin merencanakan untuk mencuri permata berlian alfanya cuy, yang sekarang dipegang oleh si Balthazar. Setelah itu kita balik ke Minion, dimana si Mel ini ngomong apa gua nggak tahu hingga membuat satu koloni Minion pun memberontak. Lalu kita balik lagi ke si Gru dan Drew, dimana si Drew ini ngasih kostum buat si Gru. Kostum itu adalah peninggalan ayahnya yang sangat amat canggih cuy. Lalu kita beralih lagi ke Lucy dan Margot, dimana mereka ini kedatangan Nico. Kalian nggak tahu yang kata si Lucy makan keju itu? Jadi itu tradisinya, kalau orang udah makan keju itu berarti dia bakal nikah. Ibarat kata udah tunangan gitu. Lalu Lucy yang nggak terima kalau anaknya udah tunangan sama si Nico langsung mengusir Nico secara halus. Akan tetapi Nico yang udah barbar dia langsung memanggil emaknya yang sangat amat seram. Lalu Margot yang ketakutan langsung memeluk si Lucy. Hingga Lucy pun akan berbuat ini kepada emaknya si Nico cuy. Agent sih dilawan anjing. Wanna mess with me? Do you understand me? Lalu Margot yang senang langsung memeluk Lucy. Tampaknya si Lucy ini sudah bisa menjadi ibu yang baik. Lalu Lucy yang kegirangan pun ingin memberitahu si Gru. Akan tetapi ia melihat Gru dan Drew yang akan merampok. Setelah itu kita beralih ke si Agnes, dimana si Agnes ini menemukan unicorn. Akan tetapi itu domba. Tapi dikira dia domba itu adalah unicorn, jadi dia sangat amat senang karena dia menemukan unicorn. Scene pun berganti ke si Drew dan Gru. Sebenarnya tujuan si Gru ini buat mengambil diamond adalah biar dia bisa bekerja lagi bersama si Lucy di agen ALF. Jadi awalnya si Gru ini ngajak untuk merampok dan hasilnya akan dikasih ke Drew. Akan tetapi si Gru ini berbohong. Oke, next. Di sini kita bisa lihat bahwasannya si Gru ini sangat amat profesional kecuali si Drew. Drew ini adalah beban cuy, beban tim. Setelah itu gue kasih scene-nya untuk kalian, dimana mereka akan menyusup itu sangat sulit kalau buat gue jelasin ya. Freeze! Come on, this way. Di satu sisi si Minion ini ingin melarikan diri dari penjara. Karena Minion ini sudah pernah sekolah, jadi dia ingin membuat pesawat dengan campuran helikopter. Bagi kalian yang nggak tahu, mungkin modelnya bakal jadi seperti ini cuy. Kalian nonton aja sendiri dulu, oke? Clé au sucre, pas la peau Nutella. Comme ici. Kita beralih lagi ke si Gru dan Drew, dimana mereka ini hampir mendapatkan permatanya. Akan tetapi si Drew ini sangat amat ceroboh hingga membuat si Balthazar terbangun lagi. Lalu si Gru dan Drew ini mengikuti Balthazar secara diam-diam sampai mereka masuk ke dalam produk pembuatan senjatanya si Balthazar. Bagi kalian yang gak tahu, senjatanya Balthazar adalah permen karet cuy. Lalu Drew yang sudah dibilangkan oleh Gru jangan memakan apapun, akhirnya si Drew ini batu dan dia memakan satu permen karet milik Balthazar. Lanjut mereka pun berjalan hingga masuk ke dalam ruangan yang isinya adalah robot raksasa. Setelah itu permen karet yang dimakan oleh Drew bereaksi, dimana permen karet itu akan membesar hingga mereka pun akhirnya ketahuan. Lalu Gru yang emang asalnya adalah pencuri langsung menekan perut si Drew hingga membuat permen karet itu keluar dari mulutnya dan mengenai Balthazar. Lalu mereka pun cabut dengan membawa berlian itu. Akan tetapi musibah tidak akan sampai di situ saja, dimana si Balthazar ini mengeluarkan robot-robot kecil. Mereka pun bisa berhasil lolos, akan tetapi pijakan mereka tuh lama-lama ketarik dan hingga Ajal pun ingin menjemput. Akan tetapi Lucy dengan helikopternya pun datang untuk membantu hingga membuat Ajal pun balik lagi. Lalu si Gru ini keceplosan bahwasannya mereka akan kerja lagi di ALF soalnya mereka sudah bisa mendapatkan berliannya. Setelah itu mereka pun sampai di rumah. Gru yang ingin minta maaf ke si Drew, akan tetapi si Drew ini langsung marah-marah dan menendang si Gru. Jadi simpelnya gini bagi kalian yang belum paham. Jadi tuh si Drew ini kan belum pernah mencuri. Si Gru ini menemani si Drew untuk mencuri. Akan tetapi si Gru ini berbohong bahwasannya dia ingin membantu, tapi nyatanya dia ini ingin mencuri berlian itu untuk bisa masuk ke agen ALF lagi. Loh kenapa Drew-nya marah? Jadi si Drew ini ingin menyimpan berlian itu di rumahnya, jadi dia tuh nggak terima kalau berliannya harus diserahkan ke agen ALF. Bagi kalian yang masih belum paham, coba mundur ke beberapa menit di awal sebelum mereka mencuri cuy. Oke, next. Di satu sisi si Minion ini lagi OTW ke rumahnya si Gru, dan lu bisa lihat cuy perbedaannya bisnis kelas sama penumpang biasa. Bisa gini anjing.
Lalu kita beralih lagi ke si Gru, dimana si Gru ini akan OTW pulang ke rumahnya. Tiba-tiba si Lucy ini langsung meminta berliannya dan ngomong seperti ini cuy kedengarannya. You've been a bad boy, Gru. Udah jelas kan itu ciri khasnya si Balthazar cuy. Setelah itu si Lucy ini menyuruh si Gru untuk membereskan koper. Sementara si Lucy dan anak-anak OTW ke pesawat. Ternyata dia adalah Balthazar cuy. Lalu mereka akan OTW terbang ke Hollywood. Kita beralih lagi ke si Gru, dimana pas Gru sedang berjalan tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari dalam lemari. Pas dibuka lemarinya ternyata isinya adalah Lucy. Lalu si Lucy ini bilang bahwasannya Balthazar telah menculik anak-anak. Lalu Gru yang panik pun langsung meminta bantuan ke si Drew. Awalnya Drew pun mengajukan si Gru, akan tetapi pas si Gru bilang bahwasannya anak-anak telah diculik oleh Balthazar, si Drew pun mau membantu. Setelah itu mereka pun meminta maaf satu sama lain. Tiba-tiba tanpa kalian sangka dan tanpa saya sangka, Minion pun berpapasan dengan si Gru. Lalu si Minion pun memutarbalikkan pesawatnya atau helikopter mungkin. Setelah itu kita pun beralih ke Balthazar, dimana Balthazar ini mengacaukan kota Hollywood. Lalu dia menaruh anak-anak di atas gedung yang ingin jatuh. Setelah itu Gru, Drew, dan Lucy pun datang dan mereka terkejut akibat melihat kota Hollywood yang porak-poranda. Akhirnya mereka di situ bagi-bagi tugas. Si Lucy menyelamatkan anak-anak sementara si Gru dan Drew untuk melumpuhkan robotnya si Balthazar. Lalu si Lucy pun tanpa berpikir panjang langsung loncat dari mobil itu. Lalu kita beralih ke si Gru dan Drew, di mana mereka menembakkan rudal berkaliber besar ke arah robot itu hingga membuat robot itu jatuh. Akan tetapi robot itu masih bisa bangun dan gantian sekarang robot itu yang menyerang Gru dan Drew hingga membuat mobil Gru dan Drew pun jatuh. Si Gru ini terjatuh lalu pingsan, akan tetapi si Drew ini menjadi OP aka Pro. Si Minion pun datang dan terkejut akibat melihat kota Hollywood yang porak-poranda akibat permen karet. Di satu sisi, si Lucy pun sudah bisa berhasil menyelamatkan anak-anak. Lanjut kepada Minion yang ingin membantu Gru untuk memecahkan permen karet itu. Yang bisnis kelas meloncat menggunakan payung, akan tetapi penumpang beginner pun diterjun bebaskan. Di satu sisi, si Gru yang pingsan ini akan dibakar oleh si Balthazar. Akan tetapi Drew yang melihat kakaknya akan dibakar tidak tinggal diam. Dia langsung memasuki robot itu dan menghancurkan reaktornya hingga membuat robot itu pun hancur. Lalu Gru yang sudah sadar pun mencari si Drew, akan tetapi dia malah menemukan Balthazar. Dan akhirnya mereka pun bertarung di situ. Akan tetapi pertarungan itu bukanlah pertarungan biasa cuy, karena pertarungan itu adalah pertarungan dance. Si Balthazar ini ingin main curang karena dia sudah mau kalah, akan tetapi piano gitarnya sudah direbut duluan sama si Gru. Akhirnya dengan sedikit percikan imajinasi gue tahu namanya itu apaan. Piano gitar cuy. Balthazar pun kalah dengan cara telanjang cuy. Setelah itu scene pun berganti ke Minion, dimana si Minion ini nggak hilang akal, dia langsung meledakkan balon itu dengan peledak. Akhirnya si Gru ini bisa bertemu dengan Drew kembali dan juga bertemu Lucy dengan anak-anak. Dan akhirnya permen karet pun meledak aka meletus dan melemparkan banyak minion yang berceceran di mana-mana. Setelah itu mereka pun sudah kumpul kembali. Scene pun berganti ke rumah di mana si Lucy ini sekarang sudah diakui ibu oleh anak-anaknya. Scene pun berganti ke bawah tanah di mana si Gru dan kawan-kawan ini sedang bermain baku hantam menggunakan bantal. Tiba-tiba Lucy pun datang dan menyuruh tidur. Tidak lama saat Gru dan Lucy pergi, tiba-tiba si Drew ini berbuat ulah, di mana dia memakai mobil terbang Gru tapi udah diganti namanya jadi Drew nih, lo lihat sendiri yang ini cuy. Bersama Minion dan mereka pun akan pergi membuat kejahatan. Lalu si Lucy pun akan menangkap mereka akan tetapi dicegah oleh Gru. Dan apakah yang akan keluar dari kata-kata Gru? Tunggu 5 menit dan kita akan mengejar mereka. Dan film pun tamat cuy. Jadi gue bakal jelasin dikit. Si Gru ini adalah agen ALF, sementara si Drew ini adalah penjahat. Jadi mereka berdua itu beda ya cuy. Soalnya tradisi keluarganya si Gru dan Drew ini penjahat turun-temurun, akan tetapi si Gru doang yang berbeda, dia menjadi agen sementara si Drew menjadi penjahat. Menurut gue rating filmnya 7 dari 10 cuy. Karena keren aja gitu. Soalnya kita nggak menebak akhirnya kayak gimana gitu kan. Dan plot twist juga itu Minionnya masuk penjara. Gue nggak bakal mikir kalau Minion sampai masuk penjara cuy. Oh iya by the way, kalau misalnya viewsnya banyak gue bakal nge-recapin sequelnya Despicable Me sama Minion juga sekalian.
Bagi kalian yang penasaran, gue upload di YouTube tanggal berapa, langsung cek aja di Instagram gue IamZoo atau klik link di deskripsi, soalnya gue bakal ngejelasin tanggal berapa gue upload untuk YouTube. Seperti biasa, sebelum gue mengakhiri video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, dan no kecot, no debat, stay to the santuy, and sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya.